Di sebuah lembah subur di wilayah Banten, hiduplah seorang kakek yang sangat sakti bernama Aki Tirem. Kesaktiannya bukan hanya isapan jempol belaka. Ia mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, bahkan yang dianggap mustahil sekalipun. Kabar tentang kehebatannya menyebar luas, membuat banyak orang dari berbagai penjuru datang untuk memohon pertolongan. Setiap hari, halaman rumah Aki Tirem tak pernah sepi. Ada yang datang dengan keluhan sakit kulit, ada yang menderita penyakit dalam, dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Dengan sabar dan bijaksana, Aki Tirem melayani mereka semua. Ia tidak pernah meminta imbalan apapun, karena baginya menolong sesama adalah sebuah panggilan jiwa. Namun, di balik semua kebaikan hatinya, Aki Tirem menyimpan sebuah rahasia. Sumber kesaktiannya bukanlah berasal dari dalam dirinya, melainkan dari sebuah batu mustika yang ia temukan di sungai. Batu itu memiliki cahaya yang indah dan kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Ia menyimpannya dengan sangat baik di dalam sebuah kotak kayu yang selalu ia bawa kemanapun. Suatu hari, seorang pemuda bernama Wasit datang menemuinya. Wasit telah lama mengamati Aki Tirem dan merasa iri dengan kesaktian serta rasa hormat yang didapatkannya dari masyarakat. Dengan niat licik, Wasit berpura-pura ingin menjadi murid Aki Tirem, padahal tujuan sebenarnya adalah untuk mencuri batu mustika itu. Melihat kesungguhan yang ditampakkan Wasit, Aki Tirem yang baik hati pun luluh. Ia menerima Wasit sebagai muridnya dan mulai mengajarkan berbagai ilmu kepadanya. Namun, Aki Tirem tetap merahasiakan sumber kekuatan sejatinya. Ia percaya bahwa ilmu sejati datang dari ketekunan dan hati yang bersih, bukan dari jalan pintas. Wasit, yang tidak sabar, terus mencari cara untuk menemukan rahasia gurunya, hingga pada suatu malam, saat Aki Tirem sedang tertidur lelap, Wasit dengan diam-diam menggeledah kamar gurunya. Akhirnya, ia menemukan kotak kayu yang selama ini ia curigai. Ketika dibuka, matanya terbelalak melihat cahaya gemerlap dari batu mustika di dalamnya. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil batu itu dan segera melarikan diri dari padepokan. Keesokan paginya, Aki Tirem terkejut mendapati batu mustikanya telah hilang, begitu pula dengan Wasit. Hatinya hancur, bukan karena kehilangan kesaktiannya, tetapi karena pengkhianatan murid yang ia sayangi. Di saat yang bersamaan, orang-orang yang datang untuk berobat mulai kebingungan karena Aki Tirem tidak lagi bisa menyembuhkan mereka. Sementara itu, Wasit, yang kini merasa menjadi orang paling sakti, mulai menyombongkan dirinya. Ia membuka praktik pengobatan sendiri dan memamerkan kekuatan batu mustika itu. Namun, karena niatnya yang tidak tulus, kekuatan batu itu tidak bekerja dengan semestinya. Orang-orang yang datang kepadanya justru tidak sembuh, bahkan ada yang penyakitnya bertambah parah. Masyarakat yang marah akhirnya menyadari bahwa Wasit adalah seorang penipu. Mereka beramai-ramai mengejarnya. Ketakutan, Wasit berlari tanpa arah hingga sampai di tepi sebuah sungai besar. Terdesak, ia melemparkan batu mustika itu sekuat tenaga ke tengah sungai, berharap jejaknya hilang. Namun, keajaiban terjadi. Begitu batu itu menyentuh air, tiba-tiba muncul sebuah batu besar yang berlubang di tengahnya, menyerupai sebuah gerbang melengkung. Air panas menyembur keluar dari lubang batu itu dengan deras. Wasit yang terkejut akhirnya tertangkap oleh warga dan menerima hukuman atas perbuatannya. Sejak saat itu, batu besar yang berlubang itu dikenal dengan nama Batu Kuung, yang berarti batu melengkung atau brongga. Air panas yang keluar darinya dipercaya memiliki khasiat penyembuhan, sisa-sisa kekuatan dari batu mustika milik Aki Tirem. Hingga kini, tempat itu menjadi pemandian air panas alami yang ramai dikunjungi, menjadi saksi bisu dari sebuah legenda tentang kebaikan, keserakahan, dan pengkhianatan. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati yang langgeng berasal dari hati yang tulus, bukan dari apa yang kita miliki secara materi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.